Kemarin mendadak timeline di medsos saya itu rame banget. Beritanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tidak diundang dalam acaranya Mbak Puan Maharani. Padahal semua elit PDI Perjuangan di sana hadir, mulai ketua partai sampai kepala daerah. Cuman Gubernur Jawa Tengah aja yang nggak diundang. Ada apa? Saya coba dong cari informasi dari mana-mana. Ada apa sih di internal PDI Perjuangan? Kenapa Ganjar Pranowo itu sepertinya dibuang? Bukankah dia salah satu kader terbaik partai? Dari informasi terbatas yang saya dapat, ada kekhawatiran di elit PDI Perjuangan. Nama Ganjar Pranowo semakin dikenal oleh masyarakat. Padahal di tahun 2024 ini waktu yang terbaik untuk kembali mengangkat Trah Soekarno ke permukaan sesudah PDI Perjuangan terpaksa harus mengangkat kadernya, bukan pemilik partai, sebagai calon presiden. Diangkatnya Jokowi sebagai calon presiden di tahun 2014 waktu itu memang melanggar hukum di PDI Perjuangan dan banyak partai yang terbiasa feodal. Orang umum memang, karena biasanya yang jadi capres bagi mereka itu adalah pemilik partai atau pimpinan partai. Nah, kesempatan di 2024 diharapkan tidak kembali rusak dan dikembalikan lagi sesuai alurnya. Pimpinan atau pemilik partai harus jadi capres dan kesepakatan tidak tertulis itu harus dijalankan. Akhirnya terjadilah sebuah kemungkinan kalau dua partai besar yaitu Gerindra dan PDI Perjuangan akan kawin di 2024. Calonnya adalah Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Kenapa sih PDI Perjuangan kok malah merelakan Puan sebagai cawapres bukannya capres? Ya, ada ketidakpercayaan diri di kalangan elit PDI Perjuangan terhadap nama Puan. Dalam survei yang dikeluarkan untuk publik, nama Puan Maharani ternyata sama sekali nggak nyala. Karena itu harus ada jembatan yang dibangun untuk menuju ke sana. Dan jembatan itu bernama Prabowo Subianto. Wajarlah, karena selama survei nama Prabowo masih diingat orang. Dan dia memang pengendali partai. Untuk Gerindra sih nggak ada masalah. Yang masalah ada di internal PDI Perjuangan sendiri. Nama Ganjar Pranowo yang hanya sebagai kader partai malah dipilih banyak orang lewat hasil survei. PDI Perjuangan seperti dejavu dengan situasi di 2014 di mana nama Jokowi lebih dipercaya masyarakat daripada Megawati. PDI Perjuangan pada waktu itu ada di posisi dilematis. Tetap mengangkat Megawati sebagai capres karena dia adalah simbol PDI Perjuangan, tetapi potensinya kalah, atau mengubah sistem dengan mengangkat Jokowi karena dia punya potensi menang yang lebih besar. Untunglah Megawati pada menit terakhir berbesar hati dan rasional dengan memberikan restu kepada Jokowi. Proses ini nggak mulus karena ada dalam tentangan dari dalam PDI Perjuangan sendiri. Dan tentangan terbesar datang dari almarhum Taufik Kimas, suami Megawati yang gak ingin Jokowi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tetapi hasil akhir tetap ada di tangan Tuhan lewat rakyat Indonesia. Jokowi malah menjadi presiden 2 periode, padahal dia di dalam internal partai sama sekali tidak diunggulkan awalnya. Beberapa elit partai PDI Perjuangan gak ingin kutukan itu kembali lagi. Kali ini harus Trah Soekarno yang menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena itulah mereka gencar membangun kampanye dengan bahasa Jawa, ojo pedot oyot, yang berarti jangan putus akar. Mencoba mengingatkan kembali kader PDI Perjuangan bahwa mereka masih punya Trah Soekarno di dalam partai yang harus jadi pemimpin mereka dan pemimpin bangsa Indonesia. Mungkin gerakan kampanye jangan putus akar itu berlaku di internal PDI Perjuangan karena sistemnya mereka ya feodal yang dibangun, tetapi tidak berlaku buat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang sudah pada cerdas karena arus informasi yang begitu terbuka dengan adanya media sosial. Mereka lebih memilih figur daripada partai, khusus dalam memilih calon pemimpin. Dan disinilah kelemahan tim komunikasi Puan Maharani yang gak update perkembangan teknologi. Mereka memaksakan Puan naik ke permukaan tetapi gak canggih dalam memanfaatkan media sosial. Dan akhirnya
nama Puan pun tenggelam dalam hiruk-pikuk politik. Padahal apa sih kurangnya Puan Maharani? Dia anak dari tokoh politik Megawati, cucu dari Soekarno, pendiri bangsa ini, sempat menjadi menteri dan sekarang ketua DPR RI. Harusnya lebih mudah dong mengangkat nama Puan sebagai pilihan terbaik, tetapi ternyata mereka gagal. Kegagalan tim Puan memainkan media sosial inilah yang membuat mereka akhirnya frustasi sendiri. Rasa frustasi mereka dilampiaskan dengan menyalahkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai gubernur yang lebih sering main di medsos daripada kerja nyata. Lucu memang, mereka yang nggak bisa main medsos yang disalahkan medsosnya. Ganjar Pranowo sendiri pintar memainkan medsos sebagai alat komunikasi langsung dengan warganya. Dia bisa dengan tangkas menjawab, bahkan bercanda dengan warganya lewat media sosial. Bahkan dia membangun image-nya juga lewat media sosial. Inilah yang seharusnya disyukuri oleh PDI Perjuangan karena ada kadernya yang adaptif dengan teknologi, bukannya malah mencaci dan menyingkirkannya. Ganjar bisa dibilang batu sandungan terbesar. Dan dibuatlah skenario-skenario untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden. Apalagi PDI Perjuangan sekarang memegang tiket terbesar pencalonan presiden. Sayangnya, cara elit-elit PDI Perjuangan masih tergolong jadul dan kasar. Bukannya mendapat simpati, penyingkiran Ganjar dari PDI Perjuangan malah memunculkan simpati dari banyak masyarakat kepadanya. Bermunculanlah dukungan-dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai reaksi yang mungkin tidak terbayangkan oleh PDI Perjuangan. Pertarungan terbuka Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo ini mengingatkan saya dengan pertarungan Jokowi yang waktu itu menjabat wali kota Solo dengan Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu. Mereka sama-sama dari PDI Perjuangan. Dan pertarungan itu menaikkan nama Jokowi ke permukaan dan akhirnya namanya dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi termasuk orang yang pintar memanfaatkan media sebagai kendaraannya. Salah satu momen yang membuat banyak masyarakat Indonesia jatuh cinta kepadanya adalah saat Jokowi sudah dilantik jadi gubernur dan pulang ke Solo menghadiri sebuah acara. Dan datanglah di sana Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Jokowi kemudian datang ke Bibit lalu mencium tangannya. Bibit Waluyo nggak senang dan menepiskan tangannya. Tetapi kamera wartawan mendapatkan momentum itu dan jadilah sebuah kemenangan untuk Jokowi. PDI Perjuangan harus hati-hati. Kalau mereka bergabung dengan Gerindra menaikkan nama Prabowo dan Puan sebagai calonnya, belum tentu juga mereka menang. Kenapa? Karena Prabowo sudah tua dan nggak menarik buat pemilih milenial. Sedangkan Puan kartu mati yang sulit diangkat dalam waktu dekat ini. Dan keuntungan itu akan dimainkan oleh partai lawannya seperti Demokrat dan PKS. Yang bisa saja mereka nanti menaikkan nama Anies Baswedan bersama AHY. Tinggal colek satu partai lagi untuk bergabung, Nasdem misalnya. Di mana Pak Surya Paloh pengen jadi kingmaker. Selesai sudah. Pak Prabowo bisa gagal maning son, dan Puan gigit jari. Politik memang dinamis dan cair seperti dinamisnya sesendok gula di secangkir kopi saya ini. Seruput dulu kawan. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar dan kita di acara Timeline.